Yo, Toh, guys, insya Allah yo. wes, gas. Kedua, satu, yo. Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sebelumnya dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai hasil dari pengerjaan kami dari sebuah robot line follower digital. Baik, untuk anggota kelompoknya ada 4. Yang pertama ada Yuryansyah, ada Tajid Ahmad, Rahmat Agung, dan Wahyu Tomo. Baik, kita akan masuk ke yang pertama yaitu final design, kemudian diagram rangkaian dan coding. Baik, untuk final design yang kita buat, robot ini memiliki dimensi 199 mm kali 287 mm. Kemudian untuk penempatan-penempatannya sendiri, yang di bagian atas ada Arduino, kemudian ada breadboard dan motor driver. Kemudian yang di bagian bawahnya ada baterai. Untuk sensornya ada di bagian depan dan kita menggunakan 3 buah roda yang 2 rodanya diberi motor DC. Lanjut. Baik, di sini ada diagram wiring untuk robot yang kita gunakan. Jadi dari sensor akan masuk ke Arduino, kemudian diolah datanya untuk diteruskan ke motor driver yang nantinya akan menggerakkan motornya. Lanjut. Kemudian di sini ada bill of material, ada beberapa barang yang kita gunakan. Barang-barang tersebut sebelumnya ada yang sudah digunakan pada proyek sebelumnya, yaitu untuk analog line follower. Yang pertama ada sensor fotoresistor, ini baru kita gunakan. Kemudian ada baterai, kabel jumper, driver motor L298N, itu juga baru kita gunakan. Kemudian ada Arduino Uno, kemudian holder baterai, roda, sasis, akrilik, kemudian motor DC, switch on off, spacer, dan beberapa kabel male to female ataupun male to male. Oke, lanjut. Baik, ini adalah coding yang kita gunakan pada Arduino untuk mengatur robot line follower yang kita gunakan. Kita sesuaikan dengan rangkaian wiring sebelumnya. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu dokumentasi progres. Next. Berikut merupakan mobil digital line follower yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Bahan-bahan itu alat-alat utamanya itu ada motor DC 2 sama motor driver, breadboard, Arduino sama sensor RDR. Next. Berikut adalah tampak depan dari mobil digital line follower. Next. Oke. Yang ketiga yaitu dokumentasi uji coba. Bisa diputar. Oke. Di sini kami mengambil uji coba di lab otomasi dengan 5 putaran. Jadi untuk 5 putaran tersebut mendapatkan waktu sekitar 2 menit 23 detik. Lalu pada di setiap lab itu memakan waktu yang beragam, namun jaraknya itu antara lab 1, 2, dan 3 itu tidak jauh berbeda, yaitu yang pada lab pertama untuk satu labnya membutuhkan 31 detik, terus lab keduanya membutuhkan 27 detik, lab ketiga membutuhkan 28 detik, lab keempat membutuhkan 29 detik, dan lab kelima membutuhkan 25 detik. Untuk di sini
mobil kami juga alhamdulillah lancar, tidak kecepatan dan juga tidak terlambatan. Dan dari sensor yang kami gunakan itu membaca garis dengan baik. Next. Selanjutnya adalah rekap biaya. Next slide. Sama seperti yang sudah dijelaskan teman saya Agung, di sini ada beberapa yang sebenarnya sudah kami beli berdasarkan proyek robot line follower analog. Untuk sensor LDR-nya ini kami membeli lagi karena sebelumnya tidak memakai sensor LDR, kan tapi sensor infrared. Untuk per piecesnya di harga 4.500. Dibeli dua, totalnya ada 9.000. Selanjutnya ada baterai 18650. Ini sudah ada di sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk kabel jumper ini pun sudah sama, sudah ada di pembuatan robot line follower yang analog yang di sebelumnya. Lalu untuk motor drivernya L2938N ini baru. Kami membeli satu dengan harga 51.900. Lalu untuk Arduino-nya ini juga baru. Kami belinya di harga 130.000. Untuk holdernya ini sudah ada dari yang kemarin. Untuk roda nilonnya pun sama, sasisnya pun iya, kami masih menggunakan yang sebelumnya. Gearbox motor DC, switch on off, kabel male female ini juga masih dengan kabel male female yang sebelumnya. Spacer besi perak ini kami beli satu dengan harga 13.000. Dan yang terakhir komponennya adalah kabel male to male. Jika di total untuk ketiga 12 komponen ini kami membutuhkan atau total harganya itu berada di angka 288.000 rupiah. Next slide. Baik, untuk yang kelima adalah evaluasi proyek. Dari proyek kedua ini yaitu robot digital line follower, kita ada 4 evaluasi untuk proyek kali ini. Yang pertama itu memastikan komponen yang dibeli dapat bekerja dengan baik sebelum dirangkai. Karena kemarin kami mengalami kendala yaitu yang robot mengalami kegagalan ketika dinyalakan, itu ternyata ada salah satu sensor yang error. Kedua, meminimalisir penggunaan komponen breadboard dengan mengganti dengan sambungan langsung. Sesuai dengan saran dari Pak Fitrian kemarin, itu mungkin daya atau tegangan mungkin yang disalurkan itu tidak stabil jika menggunakan breadboardnya. Lalu kemudian coding yang digunakan perlu disesuaikan dengan sambungan pin input maupun output pada komponen agar dapat berjalan dengan baik. Pastikan codingannya itu harus benar sesuai dengan sambungannya. Yang keempat, perlu kondisi cahaya yang stabil pada setiap pengujian agar robot berjalan lancar. Sebenarnya selain itu juga bisa diakali dengan mengurangi kecepatan motornya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.